Wih, suara lagi bagus. Sini masuk ke grup bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Rabu tanggal 22 November kita akan membahas tentang nyeri kepala, penyebab dan solusinya. Akarnya 175. Ini harganya 125. Ada beberapa yang banyak konsul tentang nyeri kepala, migrain, ya, kebanyakan terjadi pada wanita. Maka kenapa pagi hari ini saya angkat nyeri kepala, penyebab dan solusinya? Karena kebanyakan nyeri kepala ini adalah terjadi pada kebanyakan wanita. Ya. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Lillahi Rabbi yang telah memberikan segala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terima kasih kepada Ibu, Bapak yang hadir pada Zoom siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat. Ada Bu Putri dari Medan ya. Ada Pangeran dari Brunei. Dan ada yang lainnya ya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, siapkan buku catatannya untuk belajar pada siang hari ini tentang nyeri kepala, penyebab dan solusinya. Next. Izin share screen dari materi yang akan dibahas. Next. Nah, ya. Kita masuk ke pengertian. Nyeri kepala ini dalam bahasa medis disebutnya sepalgia, ya. Sepalgia dalam bahasa Inggrisnya adalah headache ya, nyeri kepala. Nyeri kepala ini salah satu gejala yang paling sering ditemukan di seluruh dunia. Ya. Prevalensinya 93%, ya. Jadi yang lebih banyak itu adalah wanita daripada pria, ya. Seperti itu. Nah, nanti kita kaji ya, kenapa wanita lebih banyak sering sakit kepala daripada pria. Next. Mekanismenya ya. Mekanisme daripada headache atau nyeri kepala atau sepalgia ya dalam bahasa medisnya. Mekanismenya ini dibagi menjadi dua, ya, struktur sensitif nyeri eksternal. Jadi dari luar, faktor dari luar, bukan dari kepala itu sendiri, tapi dari luar, ya. Faktor dari luar. Pertama apa ini? Sinus, ya, sinusitis. Ibu Bapak tahu sinusitis itu apa? Siapa yang ini yang merasakan sinus di hidungnya? Apa bedanya sinus dengan polip? Halo?
Ya, jadi mekanisme daripada headache atau nyeri kepala atau sepalgia ini yang pertama adalah struktur sensitif nyeri eksternal. Eksternal itu dari luar ya. Yang pertama adalah sinus, yang kedua adalah mata dan daerah sekitar mata. Ya. Yang ketiga kuping. Kuping ini biasanya ada otitis media atau keluarnya cairan di kuping sehingga menyebabkan sakit kepala. Kemudian gigi, ya sakit gigi, maka akan menyebabkan juga sakit kepala. TMJ ini adalah masalah dari tulang rahang ya, tulang rahang, mandibula, mandibula choice yang ada permasalahan sehingga menyebabkan sakit kepala. Kemudian pembuluh darah, gangguan pembuluh darah, kemudian juga saraf kranial, yaitu saraf kelima 7, 9, 10. Ya. Yang kedua adalah struktur sensitif nyeri intrakranial, yaitu dari dalam ya, dari dalam otak itu sendiri. Ya. Yang pertama adalah gangguan arteri di gangguan arteri di otak, ya gangguan arteri di otak. Kemudian ini dural venous sinusea ini juga sama ya dari dalam otak. Kemudian meningen gangguan dari selaput otaknya dan dura ya. Jadi ada dua mekanisme itu dari eksternal dan dari internal ya, sehingga menyebabkan sakit kepala. Lanjut. Klasifikasi of headache ya. Jadi klasifikasi nyeri kepala ini ada dua. Primary headache ya, primary atau primer sakit kepala ya, yaitu tension headache. Tension headache ini adalah ketegangan ya, ketegangan sehingga menyebabkan sakit kepala. Kemudian migrain ya, migrain. Kemudian cluster headache ini sakit kepala yang sangat sakit sekali, biasanya dialami oleh laki-laki. Ya. Nah, kalau migrain ini kebanyakan perempuan. Ya. Bu Rika dari mana? Udah hadir? Tadi yang konsul sama saya lewat WA ya. Kenapa saya sering migrain, Bu Bidan? Simak saja sekarang pembahasannya. Ini memang migrain kebanyakan terjadi pada wanita. Ya, kalau cluster headache ini sangat sakit sekali, biasanya seperti tertarik ya, atau matanya sampai mau copot gitu ya, sehingga keluar ingus, kemudian keluar air mata saking sakitnya gitu. Ini biasanya cluster headache itu terjadi pada laki-laki ya. Jadi klasifikasinya dibagi dua, primary headache ya, primary headache dan secondary headache ya. Sekunder sakit kepala ya. Ini salah satunya adalah dari ekstrakranial ya, dari luar tadi. Tadi apa dari luar? Sinusitis ya, otitis media, gangguan di telinga. Otitis media itu gangguan di telinga. Jadi keluarnya cairan di telinga. Kemudian glukoma. Nah, glukoma ini apa? Peningkatan tekanan pada mata. Maka di sini kontraindikasi ya, jangan pernah melakukan bekam di pelipis dengan pasien kasus glukoma. Hati-hati ya, karena tekanannya tinggi, kemudian disedot itu akan bahaya sekali. Ya, maka bagaimana nanti solusinya dari permasalahan ini ya. Jadi harus dicatat ini bahwa pasien dengan glukoma tidak boleh dibekam di titik pelipis. Catat ya. Kemudian dari sakit gigi ya, dari eksternal ini sakit gigi. Sakit gigi ini akan menyebabkan sakit kepala. Ya, kemudian dari intrakranial ini tadi gangguan meningitis ya, tumor ya. Kemudian abses ya atau bisul dalam otak ya, itu menyebabkan sakit kepala. Itu termasuk secondary headache ya. Kemudian gangguan metabolik ya. Gangguan metabolik ini retensi biasanya ketika seseorang terus menggunakan masker ya. Karena apa? Yang dihirup itu CO2. CO2 yang dikeluarkan dihirup kembali. Yang dikeluarkan dihirup kembali sehingga keracunan CO ya. Maka dengan retensi CO atau keracunan CO, karbon dioksida ini akan menyebabkan sakit kepala. Bisa dipahami sampai sini?
Klasifikasinya ada dua, primary headache, secondary headache ya. Nah, ini lokasinya ya. Lokasi tipe location headache, nyeri kepala, tipe dan lokasi. Ya. Yang pertama adalah TMZ. TMZ ini temporal mandibula ya, sakit di rahang ke sini sehingga menjalar dan menyebabkan sakit kepala. Ya. Kemudian yang kedua adalah sinus, dari sinus. Dari sinus ini radang ya, sinus itu radang di hidung, kemudian pening ke atas ya, ke sini. Nah, maka itu akan menyebabkan sakit kepala. Ya, kemudian cluster. Cluster yang tadi saya sebutkan bahwa cluster ini kebanyakan pada laki-laki ini sangat sakit sekali ya, biasanya matanya itu seperti mau copot gitu ya, seperti mau keluar ya. Kemudian tension ini adalah ketegangan ya, ketegangan dari sini kemudian menjalar ke belakang ya, tension. Kemudian next, nah ketegangan itu sampai juga ke leher ya. Ingat itu ya, belum apa tuh patung aku pun maaf. Ini ketegangan ini jadi kalau ketegangan dari leher ya, jadi sakitnya itu di sini, di puncak kepala terus ke leher ya. Nah, kalau migrain ini dia berdenyut ya, nyut gitulah, berdenyut kemudian dia akan sebelah ya, baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan ya. Ini terjadi pada perempuan ya, kalau migrain ini kebanyakan. Jadi ini bisa diklasifikasikan ya. Lokasinya seperti ini. Kenapa ini? Kalau lokasinya di sini nyerinya berarti dari sinus ya, atau dari polip juga seperti itu ya. Kalau misalkan ke sini, kemudian ke leher juga berarti ada kekakuan di otot ya, kekakuan di otot. Biasanya mantengin ya. Gini aja ke laptop. Nah, ini kan depanin laptop di sini aja ya, sehingga kaku ya, jadi sakit kepala ya gitu. Ini tipe dan lokasi headache atau sakit kepala. Lanjut, tadi nggak ini kelihatan itunya, ini belum tadi. Sekarang masuk ke klasifikasi of primary headache ya. Klasifikasi of primary headache atau klasifikasi primer ya dari sakit kepala ya. Jadi kalau migrain itu adalah termasuk sakit kepala primer ya. Migrain ini termasuk sakit kepala primer ya. Migrain, kemudian tension tipe headache ya, ketegangan otot ya, kemudian cluster headache ya, atau sakit kepala yang sangat hebat ya. Ini termasuk primer headache ya, sakit kepala primer. Oke, lanjut. Nah, di sini kita membahas migrain ya. Migrain ini tanda gejalanya ini yang pertama adalah tanpa aura. Tanpa aura ini rasanya berdenyut, nyut gitu ya. Hah? Nah ya, tanpa aura tuh berdenyut, nyut. Nah, unilateral itu sebelah ya, sebelah. Jadi bisa sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian kejadiannya 4 jam sampai 72 jam ya. Terjadi mual muntah ya, mual muntah. Kemudian fotoponofobia. Jadi tidak kuat dengan sinar cahaya yang terang ya, atau tidak kuat dengan suara yang keras gitu ya. Makanya di sini suka ada orang yang dalam keramaian pusing. Nah, gitu ya. Berarti itu pemicunya adalah keramaian gitu ya. Maka di situ harus dihindari ketika sakit kepala muncul ketika ada di pasar ya, ada ibu-ibu banyak yang apa sih
ngegosip, pusing denger banyak ibu-ibu yang cerita gitu ya, sehingga jadi migrain. Maka hindarilah ya kerumpulan ibu-ibu yang menggosip ya, selain gibah juga itu nggak boleh ya. Maka di sini migrain ini kebanyakan terjadi pada perempuan ya. Ini tanpa aura ya, jadi berdenyut unilateral artinya sebagian ya, kemudian terjadi 4 sampai 72 jam, kemudian terjadi mual muntah, kemudian tidak kuat dengan cahaya, kemudian juga tidak kuat dengan suara yang keras ya. Lanjut yang dengan aura ya. Kalau dengan aura ini polyreversible visual symptom, artinya di sini apa namanya, dia apa namanya, seperti apa ya, berkunang-kunang, banyak cahaya gitu, berkunang-kunang, dan kemudian juga kadang terjadi gelap gitu ya. Dan kemudian polyreversible sensory symptom di sini jadi kayak kesemutan ya. Misalkan migrainnya sebelah sini, kesemutannya ya pasti ke sebelah sini. Kalau bahasa Sundanya singsiremen ya, singsiremen itu kesemutan. Kepala. Jadi tidak menyilang sakitnya di sini, singsiremannya kesemutan pun di sini. Itu adalah dengan aura. Ya, tadi berkunang-kunang, banyak bintang-bintang kayak kilat-kilat gitu, kemudian juga gelap ya. Dan kemudian ada kesemutan. Itu adalah migrain dengan aura. Ya. Oke, di sini harus bisa dibedakan migrain dan vertigo beda ya. Migrain ini adalah kondisi yang menyebabkan sensasi berdenyut, nyut, Iya, masalahnya. Ya. Atau sakit kepala pada satu sisi. Kalau vertigo ini adalah keseimbangan, kayak berputar dunia ini. Nah, kebalik berputar ya. Sementara vertigo adalah gejala yang membuat Anda sulit menjaga keseimbangan tubuh karena merasa lingkungan sekitar Anda bergerak dengan berputar ya. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke apa namanya, faktor pemicu atau trigger ya. Trigger, faktor pemicu. Nah, jika ibu muncul migrain, maka harus dievaluasi. 2 hari sebelumnya ibu ngapain? Ya, 2 hari sebelumnya ibu melakukan apa, makan apa, sehingga mau muncul migrain. Maka itu harus dicatat. Dan ketika ibu tahu itu adalah pemicu migrain ibu, maka ibu hindari faktor stresornya. Ya, yang pertama adalah triggernya stres. Ya, stres. Ya, kemudian juga ini glare flickering lights atau cahaya ya. Cahaya apa namanya? Cahaya terlalu terang. Makanya ketika ibu dengan suka muncul migrain, siang hari keluar ya, ibu gunakan kacamata. Kacamata apa tuh? BL ya. Kacamata yang hitam, kemudian pakai topi, nggak apa-apa, keren sedikit gitu ya. Yang merasakan kan ibu sendiri ya. Jadi ibu harus bisa ketika faktor pemicunya adalah panas terik matahari menjadikan ibu migrain, maka ibu ketika keluar rumah menggunakan kacamata gelap ya. Kemudian apa? Topi atau pakai payung. Nah, gitu ya. Jadi keren dikit nggak apa-apa gitu ya. Oke, kemudian hipoglikemia. Hipoglikemia adalah terlalu lapar. Makannya sedikit, itu juga akan jadi migrain ya. Makanya jangan nahan lapar. Kalau lapar cepat makan ya. Jadi kekurangan makan juga itu akan jadi migrain ya. Kurang minum juga jadi migrain. Oke, maka di sini harus cukup minum ya. Cukup minum. Kemudian kelelahan ya. Kemudian alkohol juga ya, kafein yang berlebihan ya, kafein yang berlebihan itu menyebabkan migrain. Kemudian bau-bauan, minyak wangi yang menyengat langsung migrain. Nah, maka ibu hindari minyak bau wangian yang menyengat ya. Ini adalah trigger, faktor pemicunya ya.
Kemudian jenis kandungan makanan. Ibu yang suka makan coklat ya atau keju itu adalah mengandung tiramin dan kafein sehingga menyebabkan migrain. Ya, MSG juga. Sekarang ibu makan apa namanya? Mie ya. Gurih-gurih gitu ya. Itu menyebabkan migrain. Maka ketika ibu tahu pemicunya itu, maka ibu harus menghindari trigger atau pemicunya dari migrain ibu ya. Kemudian pemanis ya atau obat ini di sini ya, estrogen. Biasanya ibu-ibu yang menggunakan KB baik itu hormonal, pil, suntik atau implan itu akan menyebabkan migrain ya. Seperti itu. Kemudian ibu yang mengkonsumsi obat analgetik ya misalkan anti nyeri kaki misalkan sehingga menyebabkan migrain karena memicu asam lambung naik ya sehingga menyebabkan migrain. Maka biasanya kalau pasien yang mengkonsumsi obat anti nyeri di kaki dia akan apa? Akan asam lambungnya naik sehingga menjadi migrain. Dan kemudian ketika ibu itu mengkonsumsi obat lambung maka akan sakit kakinya ya. Jadi berbalik seperti itu. Epidemiologinya ini kebanyakan terjadi migrain ini adalah mengenai 10 sampai 15% dari populasi ya. Ini 10 sampai 20% dari sakit kepala orang dewasa, 1% migrain kronis ya. Jadi lebih dari 15 hari per bulan ya. Durasinya rata-rata 24 jam bila tidak diobati ya. 10% selalu dengan aura ya, dengan aura tadi ya. Dengan aura apa tadi? Nice, itu mah tanpa aura. Ayo, dengan aura apa tadi? Oh, dengan aura Kesemutan. Sama satu lagi apa? Tidak kuat. Cahaya apa namanya? Ada bintang-bintang flash kilat dan gelap ya. Gitu ya. Lebih ini bukan ini kayak ada pelangi. Iya, bintang-bintang. Ya, ya, kayak kilat flash. Ya, itu ya. Itu dengan aura. Biasanya mengenai umur 15 sampai 35 tahun tapi juga tidak menutup kemungkinan 35 ke atas sampai 50 ya. Seperti itu. Yaitu migrain headache ya. Oke. Nih. Ini jam berapa? Udah ini ya. Patofisiologinya ya. Patofisiologi migrain ini adalah ketika ada trigger itu apa tadi? Faktor pemicu ya. Ketika ada trigger, faktor pemicu. Ketika ada trigger, faktor pemicu ini ya, dia akan meningkatkan ya hiper ya, akan hyper excitability dan ke batang otak ya, ke batang otak sehingga menjadi dilatasi kemudian dia akan hipersensitif terhadap cahaya ya. Jadi tidak kuat melihat apa? Cahaya yang sangat terang atau kedip-kedip kayak seperti di disco gitu ya. Nah, tak 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 langsung migrain. Nah, itu jadi akan hipersensitif ketika triggernya itu muncul, ibu misalkan makan coklat nih atau makan keju seneng gitu ya, tahu-tahu migrain ya, itu adalah faktor pemicu atau triggernya harus dihindari ya, seperti itu ya. Sehingga di sini apa namanya ya, tadi saya sampaikan ketika ibu juga dari hipersensitif terhadap cahaya, maka ketika siang-siang hari keluar rumah itu gunakan kacamata hitam dan gunakan payung atau gunakan topi. Makanya kadang ada orang yang saya habis keluar panas-panasan jadi migrain. Nah, itu adalah apa namanya? Stresornya adalah cahaya yang sangat terang dan panas ya. Oke. Lanjut. Ya. Profilaksis migrain ini terapinya ya. Preventif atau pencegahan diberikan bila terjadi satu atau lebih gejala di bawah ini ya. Jadi preventifnya itu dilakukan ya pengobatan
Ini serangan terjadi apabila lebih dari 2 kali dalam 1 minggu. Ya, dalam 1 minggu itu 2 kali kejadiannya. Dan serangan yang lama itu lebih dari 48 jam. Ya, berat dan mengganggu sehingga pasien tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, jadi terganggu. Kemudian serangan yang dapat diprediksi, ya, dan kondisi migran yang sangat yang luar biasa. Ya, ini tension tipe headache ya, sakit kepala. Tension itu apa tadi? Tegang ya, ketegangan otot ya. Jadi seperti di sini nih, di sini penuh sakitnya. Kemudian menjalar ke mata. Jadi seperti menggunakan helm yang sempit, ya, menggunakan helm yang sempit atau diikat yang kencang gitu ya, seperti tertarik gitu. Nah, ini dapat apa namanya? Ini sifatnya kronis ya. Mual muntah tidak ada, ya. Kemudian juga apa namanya? Ya, ketegangan dan ini terjadi 30 menit sampai 7 hari. Ya, ini lebih sering dialami ya. Jadi dalam 30 menit atau sampai 7 hari. Ya. Lanjut, ini adalah patofisiologinya, ini adalah hindari dari stresornya ya. Stresor pemicu dari ketegangan tersebut ya, seperti misalkan apa namanya, berjam-jam di depan laptop, maka harus ada stretching ya, stretching, nengok kiri, nengok kanan, ke bawah, ke atas, ada relaksasi gitu ya. Kalau misalkan dikatakan saya juga suka olahraga, apa olahraganya, lari gitu ya, lari atau bersepeda itu lebih memicu ke jantung ya, bukan dari peregangan otot gitu ya. Jadi peregangan otot ini adalah lebih banyak ke stretching ya, kanan kiri, tengok kanan kiri, kemudian ke bawah, ke atas, seperti itu ya. Lanjut. Ya, ini adalah terapi yang biasanya dokter lakukan ya. Oke, ini bukan wewenang kita ya. Kalaupun ibu bapak apa namanya, ini mungkin yang boleh itu adalah apa ya, yang biasanya banyak di pasaran itu ibuprofen ya, atau paracetamol ya. Ini adalah penata laksanaan dari medis ya. Next, kita masuknya ke penata laksanaan non farmakologi ya. Jadi di sini perhatikan kualitas tidur yang baik dan cukup. Jadi kemungkinan ibu munculnya migrain ini karena kurang tidur. Oh iya, saya begadang sampai jam berapa, kemudian muncul migrain. Maka ini harus dihindari faktor pemicu dari begadang, ya. Kemudian manajemen stres, ya, banyak pikiran dan sebagainya sehingga menjadikan migrain, ya. Akupunktur, ini fisioterapi biasanya dilakukan di rumah sakit. Nah, yang tadi saya bilang stretching ya. Stretching olahraga ringan dari peregangan otot ya di leher dan pundak. Oke, lanjut. Nah, ini cluster headache ini terjadi biasanya kebanyakan pada laki-laki ya, laki-laki. Ini cluster ini sangat sakit sekali, naudzubillah min dzalik ya. Periodiknya adalah biasanya kejadiannya 1 sampai 8 kali per hari ya. Jadi beberapa hari dalam sebulan. Ya, remisi. Remisi ini adalah apa namanya? Remisi ini istirahatnya ya. Istirahatnya minimal 14 hari ya. Ini lamanya kejadian cluster ini adalah 30 sampai 60 menit. Ya, dari daerah periobital hingga rahang leher. Nah, perhatikan gambarnya ya, ini titik-titiknya dari alis ya, kemudian ke mata, kemudian dari rahang ya, rahang kemudian ke ingus, jadi mengeluarkan ingus saking sakitnya sehingga mengeluarkan ingus dan kemudian mengeluarkan air mata. Ya, bukan mengeluarkan air mata karena nyeri, tapi memang itu adalah efek dari saking sakitnya sehingga mata itu mengeluarkan air mata ya dan ingus gitu ya. Ini biasanya kejadian banyak pada laki-laki ya. Lanjut. Ya. Ini yang tadi secondary headache ya, sakit kepala sekunder ya, adalah dari struktural ya, ada kelainan, tumor gitu ya. Kemudian atau metabolik, keracunan CO2, kelamaan menggunakan masker sehingga yang dihirup adalah
CO2 itu sendiri, sehingga kekurangan O2 kepada otak. Lanjut. Oke. Ini tadi sudah ya. Oke, ini kesimpulannya adalah sakit kepala ini ada primer, ada sekunder ya. Primer ini ada yang akut, ada yang kronik, dan sekunder ini pada ada yang akut dan ada yang kronik. Oke. Sekarang masuk ke kita ke penata laksanaan ya. Ini yang terpenting harus Ibu Bapak perhatikan. Untuk penata laksanaan sakit kepala ini, ya tadi yang saya sampaikan stretching ya, dan cukup minum air putih ya. Cukup minum air putih ya. Berapa liter kebutuhan per hari? 2 liter ya rata-rata, tapi kalau badannya gemuk ya sampai 3 liter lah ya, sesuaikan dengan berat badan. Ya. Kemudian lakukan terapi pijat. Ini terapi pijat ini bisa dilakukan dengan bantuan terapis ataupun Ibu bisa lakukan mandiri ya. Kalau Ibu Bapak punya suami terapis ya, terkadang sama orang lain mau terapis, pada Ibu sendiri kadang tidak ya. Kenapa ini? Kenapa? Karena suami itu menganggap Ibu mampu mengatasi permasalahannya sendiri ya. Jadi jangan apa ya? Artinya Ibu jangan merasa kecil hati ketika oh suami saya kok terapi orang tapi saya sendiri sakit nggak di terapi. Ibu jangan ini ya, jangan berkecil hati. Ibu bisa melakukannya sendiri mandiri. Oke, kita lihat ya bagaimana pemijatannya. Nih, oke, lihat. Sekarang praktekkan ya. Pegang alisnya masing-masing, silakan. Pegang alisnya masing-masing. Ini tarik ke daerah samping, ya. Nih, dari alis, ya. Ini secukupnya, bisa sampai 5-7 kali ya. Dari alis, ujung alis, kemudian ke samping. Oke. Yang kedua, dari ini, apa namanya ini? Temporal, dahi ya, dahi. Dari sini, nah ke sini. Samping ya, Bu. Nah, Ibu Bapak silahkan praktekkan ya. Oh, ada Pi. Oh, iya. Oke. Sudah? Ya. Kemudian putar di sini. Di sini putar. Mau ke bawah boleh, ya. Mau ke atas boleh. Yang penting satu arah, ya. Sampai Ibu merasakan nyaman. Ya, Ibu Bapak merasakan nyaman. Oke. Ya. Itu bisa dilakukan oleh sendiri, ya. Kemudian dari kekakuan leher. Nah, ya. Bisa nggak sama sendiri leher? Ya, bisa sih mungkin ini ya. Dipijit-pijit boleh gitu ya. Nah, gitu ya. Ini adalah pijatan ringan untuk meredakan sakit kepala. Oke. Ini teknik yang dilakukan oleh sendiri ya. Tadi ya, dari apa? Pertama coba yuk ikutin lagi dari alis ke samping, ya. Kemudian dari dahi. Dahi pakai ini ya, 4 jari. Ya. Sini. Ya, kemudian dari pelipis. Ya, pelipis. Nah, kemudian dari apa namanya? Ujung rambut sampai ke leher, ya. Sampai ke bahu. Pijit aja bahunya sendiri gitu ya. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami ya pijatannya? Pertama apa? Dari alis, dari dahi, kemudian pelipis dan leher dan pundak. Oke. Nanti praktekkan ya. Boleh. Kita masuk ke herbal untuk sakit kepala. Herbal sakit kepala pertama adalah ginger, jahe, ya. Kemudian kencur, serai, biji pala, madu dan lempung laut, ya. Kenapa masuk lempung laut? Karena tadi apa? Ada mual muntah, ya. Jadi kebanyakan sakit kepala itu pun karena asam lambung yang naik, ya. Kemudian menyebabkan sakit kepala. Maka masuk di sini adalah lempung laut, ya. Ya, kemarin juga ada yang banyak pesan ya lempung laut. Alhamdulillah. Ini memang saya sarankan selalu ada lempung laut ini di setiap rumah ya. Setiap rumah terapis
karena memang ini adalah multifungsi ya untuk toksin yang punya benjolan, yang punya apa namanya kanker. Ini karena sifatnya seperti spon ya, seperti spon menyerap toksin-toksin yang ada pada tubuh sehingga membantu dan membantu kerja metabolisme tubuh. Kita bahas satu-satu. Ini farmakologi jahe ini ada apa? Ya, farmakologi jahe ini pertama adalah antiemetik. Antiemetik itu anti mual ya, anti mual, anti inflamasi, anti peradangan. Efek analgetik, mengurangi rasa nyeri, ya, osteoartritis, peradangan pada arteritis, ya, artritis, kemudian antioksidan, kemudian anti kanker, anti neoplastik, ya, dan meningkatkan sistem imun tubuh. Ini adalah Ginger officinale, ya. Jadi nama Latin jahe ya. Ini adalah farmakologi jahe. Sekarang farmakologi kencur, ya. Farmakologi kencur ini nama Latinnya ya. Coba baca nama Latinnya apa ini? Kemperia galanga ya. Ya, ini adalah nama Latin kencur. Ini kencur ini dia farmakologinya anti jamur, anti inflamasi, anti peradangan, anti bakteri. Ya, sehingga ini banyak manfaatnya. Kemudian farmakologi sereh, ya, ini nama Latin sereh apa ini? Simbopogon nardus, ya. Farmakologinya adalah antibakteri, anti fungi, dan anti inflamasi. Anti fungi itu anti bakteri, anti jamur. Makanya ketika ada yang, nah iya, kalau ada yang gatal-gatal itu sereh dan lengkuas ya. Digeprek ya, kemudian dioleskan ke yang gatalnya ya, karena dia anti fungi itu anti jamur ya, antibakteri, anti fungi, dan anti inflamasi peradangan ya. Anti inflamasi itu adalah anti peradangan, inflamasi peradangan. Oke, masuk ke biji pala. Nah ini ya, kenapa terkadang masakan Padang itu ya suka jadi kayak ketagihan gitu, karena biasanya dimasukin biji pala. Jadi rasanya sifatnya anestesi. Nih, jadi kayak kecanduan gitu ya. Maka di sini biji pala ini yang insomnia ini juga ya. Ini bisa menggunakan biji pala ya. Jadi farmakologinya adalah anestesi atau analgetik yang menekan sistem saraf pusat, atau kata lain adalah analgesik sentral ya. Seperti itu. Ini biji pala. Banyak kalau rendang-rendang pakai apa? Biji pala gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang lempung laut ini ya. Lempung laut adalah obat herbal yang terbilang sangat berkhasiat dan manjur untuk membantu penguatan metabolisme tubuh, sehingga tubuh dengan sendirinya akan membangun pertahanan diri dari segala jenis penyakit, baik itu yang ringan seperti flu, batuk ringan, gatal-gatal, mual muntah, sakit kepala. Ya. Diare juga, kemudian nyeri lambung, insya Allah biiznillah dengan mengkonsumsi lempung laut. Oke. Dan madu, ya, madu. Madu ini mengoptimalkan kesehatan organ reproduksi wanita dan pria juga, ya, membantu proses penyembuhan luka, mengoptimalkan kesehatan kulit dengan apa namanya mengontrol kadar gula ya, kadar gula, kemudian meningkatkan kesehatan jantung. Ya, kemudian mencegah munculnya asma dan memperbagus dan mengoptimalkan kesehatan pencernaan. Ya, nah ini bagaimana cara pengolahannya? Jahe 30 gram, kencur 30 gram, serai 1 batang, biji pala 1/4 saja. Ya, jangan kebanyakan. Biji palanya 1/4. Ya, ini madu 2 sendok itu nanti setelah perebusan ya, jangan langsung direbus di atas api, nanti enzimnya rusak. Jadi madu dan lempung laut ini dimasukkan ketika sudah direbus dan airnya sudah hangat. Baru dicampur madu 2 sendok dan lempung laut 1 sendok teh. Dicampur, kemudian diaduk dan diminum pagi, siang, sore. Ya, ini rebusannya 6 gelas menjadi 4 gelas selama 20 menit dengan api. Setelah mendidih itu dikecilkan. Ya, kemudian panci rebusan herbal pun tidak boleh menggunakan panci aluminium, harus menggunakan panci
kaca atau atau panci gerabah ya. Karena kenapa? Aluminium itu nanti mengeluarkan zat yang akan mengkontaminasi herbal tersebut sehingga nanti berubah menjadi warna biru dan itu tidak boleh dikonsumsi ya karena efek dari aluminiumnya mengkontaminasi dari rebusan herbal. Maka menggunakan panci kaca atau gerabah atau stainless boleh. Ya. Masuk ke titik bekam. Titik bekamnya apa? Ini yang titik bekam dari sakit kepala ini adalah kahil, katifain, belikat, ahdain. Ya, ini bisa durasinya sebulan ya. Kalau koma 2 durasinya 2 bulan. Koma 2 itu di sini. Ujung ini ya, ujung rambut. Jadi dicukur di sini. Ini juga bisa yang kasus epilepsi ya. Epilepsi. Saya kalau ada pasien epilepsi itu titik bekamnya saya ambil sini. Umum mugis ya. Ini 2 bulan dan umum mugis tuh tidak boleh ini harus ininya 6 bulan. Ya. Maka tidak boleh melakukan umum mugis sebulan sekali, nggak boleh. Itu durasinya 6 bulan ya. Umum mugis itu lebih mudahnya dari kuping ditarik, set, dari hidung ditarik, set, berarti di sini. Ya. Berapa durasinya? 6 bulan. Kalau koma 2 berapa? 2 bulan. Kalau kahil, katifain, belikat, ahdain durasinya sebulan. Ini adalah titik bekam sakit kepala. Oke. Dan ini terapi kejut yang kemarin saya sampaikan dengan setrikaan ya, handuk basah di disetrika kemudian ditempelkan di leher ya, di kepala ataupun di belikat ataupun di gini ya. Nah, dicolok dipanaskan kemudian ditempelkan ke daerah ini. Pluk gitu ya. Ke leher, ke kepala atau ke belikat yang nggak nyaman, ke bahu. Bergantian sampai ibu merasa nyaman. Insya Allah bismillah reda. Sekian pemaparan dari saya. Ini semoga bisa dipahami ya. Ini question, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Bu Andriani, apakah ada yang mau ditanyakan, Bu Andriani? Migrain ini keturunan ya. Faktor keturunan migrain ini. Jadi kalau orang tuanya migrain, biasanya juga anaknya migrain. Tapi di sini harus dipahami makanya triggernya apa, faktor pemicunya. Ya, begitu. Sudah jelas ya? Sudah jelas semuanya, bisa dipahami. Berarti tidak ada pertanyaan ya? Maaf Ustazah, mau nanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kejut dengan setrika ini apa boleh kita lakukan setiap hari, Ustazah? Boleh, pagi sore. Bagus sekali. Pagi sore. Oh ya. Terima kasih banyak. Jadi sudah jelas. Amin. Ada lagi? Oh, ada lagi nih Ustazah. Kalau misalnya di daerah skortum laki-laki itu boleh nggak ya kita kasih terapi seperti kejutan ini? Boleh, boleh. Terutama yang boleh. faktor apa sih namanya? Hernia ya. Hernia tahu Ibu? Iya, hernia. Kalau yang ini Ustazah yang pasca operasi boleh ya? Boleh. Boleh. Tapi jangan berapa bulan, jangan langsung ini ya, ada jeda misalkan udah lukanya udah bagus gitu kan? Oh iya, sudah mau setahun ini. Oh iya, boleh. Kejadian. Emang di situ biasanya suka ada kekakuan. Jadi ini sangat bagus sekali terapi setrika ini ya. Iya gitu, karena seperti tidak ada
apa darahnya tuh tidak lancar mengalirnya, katanya tuh terasa itu, makanya agak lemah. Iya betul. Manisnya tuh agak lemah. Di situ jadi katanya seperti tidak ada mengalir, aliran salurannya itu nggak ngalir dan tidak ada rasa, katanya gitu. Iya, iya. Boleh, Bu, boleh. Boleh setiap hari ya, Boleh Ustazah setiap ya? hari pagi sama sore. Atau ketika Oh. timbul nggak nyaman itu boleh langsung. Oh gitu, ya. Iya. Terima kasih banyak Jadi, Ustazah, ya. banyak ilmu yang kita dapat. Amin. Ada lagi yang mau Barakallah. diskusikan? Dari chat ya, Bu. Ya, Kalau untuk laki-laki sakit headache gitu, sakit kepala, sebaiknya herbal yang lebih cepat. AKHI ada Bu Bidan? iya. Laut. Jadi untuk apa namanya lempung lautnya ya, ada pegagan juga sebenarnya bisa untuk apa namanya saraf ya, pegagan ya, pegagan itu ada di kita yang sudah bentuk kapsul ya, dan lempung laut ya. Lempung laut ini kita kemas dalam 100 gram ya, 100 gram. Jadi apa namanya bisa dikombinasi dengan apa? Bumbu dapur ya, yang ada di dapur. Jahe, kencur, serai, dan biji pala. Ya. Jadi tidak hanya bikin rendang saja Ibu pakai biji pala ya. Rebusan juga dari kopi kopi. Kopi itu pemicu ini ya. Kopi itu pemicu sakit kepala ya, tapi juga sebenarnya kafein ini juga adalah dipakai untuk mengobati sakit kepala. Nah, maka di sini ketika kafein berlebihan, misalkan Ibu senang cemilan coklat kebanyakan, itu akan migrain ya. Karena kenapa? Ada kafeinnya dan tiramin ya. Tiramin yang memicu asam lambung sehingga apa namanya? Jadi migrain. Maka jangan banyak-banyak makan coklat dan keju ya. Jadi untuk laki-laki itu juga bisa apa namanya? Pegangan ya. Di sini banyak pegangan. 10 menit lagi ya. Penderita kolesterol tinggi sama gula darah tinggi itu sakit kepala. Kolesterol tinggi dan gula darah tinggi ya. Oke. Kolesterol tinggi itu biasanya dari lemak ya. Lemak yang berlebihan. Lemak yang berlebihan sehingga menyebabkan kolesterol tinggi. Seperti apa? Goreng-gorengan ya. Goreng-gorengan, minyak bersantan, kemudian juga apa namanya? Apa? Yang gurih-gurih ya. Itu kolesterol, dan kemudian juga gula tinggi ya tadi ya, rendah juga iya menyebabkan, kurang gula juga atau kelaparan juga menyebabkan sakit kepala, kelebihan juga menyebabkan sakit kepala. Maka di sini itu bisa dibekam apa namanya titik katifain ya, katifain ya, katifain, titik katifain di sini pundak ya. Kalau yang diabetes itu titik pankreasnya, pankreas dan ginjal ya, seperti itu. Dan kemudian di sini juga triggernya atau pemicunya ya itu harus dihindari, misalkan gorengan, lemak-lemak ya, itu harus dihindari. Dan kemudian juga gula, dari gula itu adalah gula sintesis ya, gula pasir ya, itu dihindari. Maka di sini fungsinya madu ini adalah dia kan apa namanya fruktosa ya, sehingga ketika gulanya turun maka akan stabil, ketika gulanya naik maka akan stabil. Jadi di sini fungsi madu tuh jangan dijadikan saya kan punya gula gitu ya, kok minum manis dari madu. Jadi Ibu harus pahami bahwa gula dari manisnya madu itu adalah sifatnya fruktosa ya, artinya juga apa namanya alami ya. Jadi ketika tinggi itu akan distabilkan, ketika rendah akan distabilkan ya. Beda dengan gula pasir atau pemanis buatan yang lainnya ya, aspartam dan sebagainya, seperti itu. Ada yang bertanyakan atau cukup ya? Cukup. Tadi masih ada nggak yang di chat? Chat sudah habis. Ya.
Ada lagi yang mau disampaikan atau dibahas? Ini apa? Oh iya. Assalamualaikum Ibu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Baik Bu, di situ kan penderita diabetes ya ada catatan tidak boleh mengkonsumsi buah-buahan yang manis seperti pisang, pepaya, melon dan lain-lainnya. Ya. Itu banyak banget Bu Bidan pantangannya. Terus jadinya kan pasiennya kan iya, jadi pasiennya itu stres, belum lagi pantangan dari kolesterol. Jadi kombinasinya itu kolesterol sama gula darah itu banyak banget pantangannya. Ya. Jadi dari kolesterol itu semua daging-dagingan, seafood tidak boleh makan. Sama yang gula darah itu semua buah-buahan yang sifatnya manis tidak boleh makan. Terutama sama madu, Ibu Bidan. Oke. Itu dokter itu iya tidak boleh katanya mengkonsumsi madu. Jadi kita itu ditentang orang nggak boleh minum madu, nggak boleh makan buah-buah yang manis lah. Terus dapat dari mana itu Nutrisinya dari energinya? mana? Oke. Iya. Ini harus Cuma diluruskan. nanya ngadalin minum obat aja gitu. Ini harus Baik. diluruskan ya Bu. Artinya gini, ketika dia pun ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi boleh ya Ibu konsumsi madu ya? Boleh. Iya. Boleh. Asal jangan madu ini ya, madu palsu. Harus madu asli, Bu. Ya. Iya. Jadi gini, Ibu pun jangan terlalu ya apa namanya ini nggak boleh makan misalkan ya. Boleh Ibu makan gorengan, kayak perhatikan. Boleh makan gorengan. Dengarkan. Minyaknya pakai minyak Iya. apa? Kelapa. Ya. Minyak Iya. kelapa. Ada kan banyak di ini ya. Banyaklah dijual minyak kelapa dan kemudian juga kalau Ibu mau goreng pakai minyak zaitun, keren sekali ya. Iya. Iya, boleh Bu pakai mengkonsumsi lemak, itu minyaknya minyak yang aman, yang bisa dicerna. Yang nggak boleh itu adalah minyak trans. Minyak trans itu minyak sawit ya, karena minyak sawit itu menyebabkan gumpalan ya, sehingga tidak bisa menyumbat saluran peredaran darah. Maka ketika Ibu konsumsi lemak-lemaknya dari minyak kelapa atau minyak zaitun atau minyak biji wijen, minyak biji anggur itu boleh ya, boleh. Kemudian juga ketika buah-buahan itu boleh Bu. Misalkan semangka nggak boleh manis. Iya. Emang paling banyak berapa sih kalau makan semangka? Habis sekilo gitu satu hari? Satu kali habis kilo nggak? Paling 2 buah potong kan? Iya, jadi semua Iya. buah-buahan yang sifatnya manis katanya nggak boleh makan. Boleh Terus Bu. kan Boleh makan Bu. pepaya Bu ya, sedikit. Terus pas dites itu gula darahnya naik lagi, jadi disalahin jangan makan pepaya katanya. Jadi udah nggak makan buah lagi. Iya. Jadi gini, setelah Ibu atau Bapak makan, jangan didiamkan, harus ada gerak. Jadi energi yang dimakan itu, ya gula yang dimakan dari buah-buahan, ya itu harus digerakkan, tidak boleh didiamkan. Itulah sehingga menyebabkan penumpukan gula di situ. Ya, jadi sayuran atau buah-buahan manis yang Ibu konsumsi itu kan manis alami ya, manis alami. Jadi bukan manis dari buatan ya, sehingga tubuh pun cerdas untuk mencerna makanan tersebut. Ya, karena bukan gula buatan ya, gula pemanis ya, tapi itu manisnya dari buah-buahan sehingga tubuh cerdas untuk mengolah makanan tersebut. Itu ya. Jadi jangan terlalu kasihan. Apa tuh yang dimakan, nutrisinya nggak ada, tambah lemes, tambah sakit kepala gitu ya. Begitu. Iya, jadinya tambah mumet. Iya, tambah lemes karena hipoglikemik ya, kekurangan gula dalam darah begitu. Jadi makanan buah-buahan manis itu boleh Bu, ya, asal jangan berlebihan. Paling Ibu makan semangka berapa potong sih ya? Dan itu yang terpenting, digerakkan ketika sesudah makan. Oke. Digerakkan Bu, jangan tidur. Iya. Terima kasih Bu Bidan. Ya. Alhamdulillah. Sudah cukup ya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, apapun pemicu yang Ibu rasakan dari migrain itu ya, maka harus dihindari pemicunya ya. Triggernya harus dihindari.
yang menyebabkan ibu migrain, sakit kepala dan sebagainya, ya. Maka di sini semoga pelaksanaan non farmakologi yang tadi saya paparkan bermanfaat, Ibu bisa praktekkan dan banyak memberikan solusi kepada orang-orang yang sedang sakit kepala, ya. Mohon maaf atas segala kesalahan, ya. Kita tutup dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahalazim, 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 subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.